Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke materi kedua nih, yaitu monopoli. Jadi mungkin kalau misalnya tadi kita belajar perfect competition, yaitu ekstrim kiri gitu, banyak perusahaan, banyak penjual. Nah, kalau di monopoli ini bisa dibilang ekstrim kanan ini. Penjualnya cuma satu, tapi pembelinya banyak. Jadi kalau misalnya di monopoli ini ada beberapa karakteristik ya. Tapi yang paling pengen gua highlight adalah mungkin mengenai monopoli power ini. Jadi kalau misalnya di perusahaan pasar perdagangan sempurna kan nggak ada monopoli power dan perusahaan semuanya price taker. Nah kalau di monopoli market itu perusahaannya semuanya price maker nih. Jadi mereka bisa ngeset harga sesuai yang mereka inginkan. Nah terus kemudian gue juga pengen nge-highlight bahwa demand perusahaan itu di pasar monopoli akan sama dengan market demand. Soalnya kenapa ya? Soalnya balik lagi satu-satunya perusahaan kan. Nah, terus kemudian juga demand perusahaan monopoli ini bersifatnya inelastik. Soalnya kenapa? Soalnya balik lagi karena satu-satunya perusahaan, jadi pembeli ini nggak punya opsi buat beli barang yang sama di perusahaan yang lain. Jadi itu kenapa kemudian demandnya sifatnya inelastik. Dan di jangka panjang mereka ini menikmati super normal profit, tidak seperti perusahaan di pasar persaingan sempurna. Soalnya kenapa? Soalnya di monopoli market ini sifat barrier to entry-nya itu tinggi banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk monopoli market, kalian harus punya modal yang banyak gitu. Atau mungkin harus apa namanya? Harus ada izin dari pemerintah. Mungkin contohnya biar gampang, perusahaan monopoli itu kalau di Indonesia itu PLN ya, atau listrik. Nah, kalau listrik itu kan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyalurkan jasa listrik gitu kan. Nah, itu kemudian kenapa PLN ini monopoli, soalnya ada regulasi pemerintah yang mengatur bahwa ya ini harus jadi satu-satunya perusahaan. Oke, mungkin ini sedikit perbandingan antara monopoli sama kompetitif market ya untuk demand kurva demandnya. Jadi kalau misalnya di kompetitif market ke pasar persaingan sempurna kan bentuknya horizontal gini ya. Nah, kalau misalnya di monopolis, kurva demand-nya tuh downward sloping gitu. Soalnya kenapa? Soalnya balik lagi, mereka ini bukan price taker, tapi price maker gitu. Mereka bisa ngeset harga sesuai yang mereka inginkan. Mereka bisa ngeset harga di sini, di sini, di sini. Sesuai keputusan balik lagi tadi, profit maximizing. Tahu marginal revenue sama dengan marginal cost. Mungkin buat gambaran lebih jelasnya mengenai profit maximizing bisa dilihat di sini. Dimana kalau misalnya tadi di pasar persaingan sempurna kan hukumnya adalah MR sama dengan MC. Kita kalau misalnya pengen tahu kuantitas berapa sebuah perusahaan itu memaksimalkan keuntungan, cari titik di mana MR ini bersinggungan dengan marginal cost. Nah, jadi kalau misalnya di perusahaan monopoli, marginal revenue-nya tuh biasanya ada di bawah kurva demand. Ada di sini. Jadi demand tidak sama dengan lagi marginal revenue. Nah, untuk marginal cost-nya kurang lebih bentuknya masih sama dengan perusahaan kompetitif. Itu upper sloping ke atas. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat cari titik keseimbangan yang memaksimalkan keuntungannya di mana? Ya berarti yang bersinggungan antara MR sama dengan MC, yaitu di titik A ini. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen lihat harganya, harganya kalau misalnya kalian setnya di sini, itu salah ya. Kalian kalau misalnya udah ketemu titik ini harus ditarik ke atas dulu ke kurva demand terus kemudian ditarik kiri gitu. Nah, ini adalah harga dari perusahaan monopoli yang diset untuk memaksimalkan keuntungan dan kuantitasnya diset di bawah sini. Jadi sejajar dengan titik bersinggungannya MR sama dengan C. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa dilihat di sini adalah di perusahaan eh, monopoli, harga itu ada di atas marginal revenue sama di atas marginal cost. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa di monopoli market ada yang namanya markup. Soalnya perusahaan bisa ngeset harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi juga. Nah, terus kalau misalnya kita pengen lihat
profitnya gimana? Sama seperti di pasar persaingan sempurna juga. Mungkin buat step by stepnya, kita harus ngeset dulu nih titik keseimbangannya di mana. Tadi kan ketika MR sama MC bersinggungan, ini MC, ini MR, berarti bersinggungannya di sini kan. Nah, kita harus cari harganya dulu nih. Harganya berarti di titik B ini. Jadi kita harus tarik ke kiri, terus kita pengen lihat kotak profitnya di mana kan. Nah, kotak profitnya adalah kita dari titik B ini, kita harus tarik ke bawah lagi sampai kita tuh bersinggungan dengan kurva average total cost gitu. Kita harus nyari untuk kuantitas Qmax ini total cost-nya berapa sih? Nah, ini kita carinya titik di mana ini tuh sejajar dengan apa namanya? Sejajar dengan titik di mana MR sama dengan MC itu bersinggungan. Jadi ini average total cost. Jadi kalau misalnya kalian nanti di ujian disuruh digambarin profitnya sebesar apa, ya ini profitnya sebesar kotak ini ya. Jadi dengan step tadi menghasilkan kotak monopoli profit ini. Kalau misalnya hitungannya gimana? Hitungannya bisa pakai rumus ini nih teman-teman. P dikurang ATC dikali Q. Ini kalau misalnya kalian dapat soal nanti disuruh ngitung-ngitung nih. Buat harga tertentu dan kuantitas tertentu, dan average cost tertentu, eh, profit perusahaan itu seberapa banyak sih? Kurang lebih begitu. Nah, terus kemudian ada konsep welfare cost of monopoly nih. Tadi kan kalau misalnya gue jelasin di pasar persaingan sempurna, PPS itu adalah perusahaan atau struktur pasar yang paling ideal nih teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya sifatnya efisien. Mereka nih ngeset harga ketika P sama dengan MC. Gitu. Ini artinya mereka nih ngeset harga pas di titik keseimbangan pasar. Jadi ada konsep namanya allocative efficiency. Jadi QD sama dengan QS. Tapi kalau misalnya di monopoli, mereka ini kan ngeset harga tuh di atas marginal cost ya. Artinya apa? Artinya perusahaan monopoli ini tidak efisien. Mereka menyebabkan yang namanya dead weight loss nih teman-teman. Jadi dead weight loss ini apa? Dead weight loss ini bisa dibilang definisi bakunya mungkin ada loss of surplus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah belajar kan, ada consumer surplus, ada producer surplus. Nah, karena perusahaan monopoli ini nggak ngeset harga di titik keseimbangan pasar, itu ketika P sama dengan MC, artinya surplus di pasar tersebut tidak termaksimalkan. Di mana pada akhirnya menyebabkan ada keuntungan di pasar nih yang harusnya dimiliki untuk produsen ataupun konsumen ini tidak didapatkan oleh keduanya gitu. Ini yang didapatkan oleh di trade loss gitu. Soalnya kenapa? Soalnya harusnya perusahaan sama penjual bisa menikmati apa namanya? Bisa menikmati produksi atau barang di titik sini, tapi mereka cuma bisa nikmatin di titik sini. Jadi harusnya bisa konsumsi lebih banyak, tapi karena profit maximizing tadi menghasilkan tingkat produksi yang inefisien gitu. Nah, terus kemudian ada juga konsep natural monopoly nih. Jadi mungkin kalau misalkan kalian lihat tadi di slide kedua untuk materi ini kan salah satu penyebab kenapa monopoli itu high barrier to entry soalnya ada konsep natural monopoly ini salah satunya. Nah, natural monopoly ini apa? Natural monopoly adalah perusahaan-perusahaan yang average cost-nya itu cenderung downward sloping atau menurun. Jadi semakin banyak kuantitas yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, biaya per unitnya akan semakin rendah. Nah, terus kemudian kenapa perusahaan-perusahaan begini tuh harus dijadikan natural monopoly? Soalnya agar perusahaan tersebut nggak perlu, soalnya kalau perusahaan itu produksi lebih banyak, artinya mereka biayanya jadi lebih rendah kan. Misalnya kita bandingin Q1 sama Q2 gitu. Di sini kan AC2 lebih rendah daripada AC1 kan. Jadi kalau misalnya mereka produksi lebih banyak, average cost mereka lebih rendah. Nah, di sini maksudnya gimana? Kalau misalnya kita biarin pasar ini nggak monopoli, misalnya ada pesaing gitu. Artinya perusahaan monopoli yang harusnya bisa produksi di Q2 dengan AC lebih rendah, karena ada pesaing nih, tingkat produksi mereka jadi lebih rendah kan. Mereka harus bagi-bagi konsumen dengan
perusahaan yang satu lagi. Jadi pada akhirnya produksi mereka jadi lebih rendah ke Q1 sini, dan average cost mereka jadi lebih tinggi. Jadi malah nggak efisien gitu kan kalau misalnya kasusnya natural monopoly. Nah, terus kemudian tadi kan kita belajar bahwa di kasus monopoli ini ada date weight loss gitu. Nah, pemerintah tuh bisa apa sih? Pemerintah tuh bisa ngelakuin dua hal nih. Bisa ngeset harga perusahaan monopoli ketika sama dengan marginal cost, atau bisa ngeset harga sama dengan average cost. Nah, mungkin idealnya kalau misalnya kita belajar mengenai allocative efficiency tadi, supaya tidak ada date weight loss, P harus sama dengan MC kan. Tapi terkadang ketika kita ngeset P sama dengan MC, ini mungkin harusnya dijelasin di bawah, perusahaan itu terkadang P sama dengan MC ini mereka lebih rendah daripada average cost-nya gitu. Jadi pada akhirnya ini dapat dilihat bahwa ini kan average cost-nya di sini, ketika pemerintah ngeset harga P sama dengan MC di sini, P-nya lebih kecil dari AC kan. Jadi pada akhirnya perusahaan rugi gitu. Jadi kemudian untuk public policy yang P sama dengan MC ini terkadang tidak bisa diaplikasikan karena perusahaan monopoli malah cenderung rugi. Nah, itu kenapa kemudian alternatif kedua terbaiknya adalah kita ngeset P sama dengan AC. Gimana ya udah perusahaan nggak apa-apa ada dead weight loss sedikit, tapi at least mereka masih bisa berproduksi gitu di titik sini. Ini ketika P sama dengan AC. Jadi mereka ya udah mereka at least nggak exit lah dari pasal tersebut. Mereka masih bisa menghasilkan tenaga kerja, mereka bisa berproduksi, dan ya maksudnya konsumennya untung juga masih ada barang dari perusahaan monopoli ini dengan ngeset harga sama dengan AC walaupun ada liquid loss yang gak semuanya hilang tapi berkurang lah. Nah, terus kemudian ada konsep price discrimination. Jadi price discrimination itu apa? Kalau misalnya dari tadi kita belajar kan perusahaan itu semuanya ngeset harganya sama ya, single price. Mereka ini ngeset ketika P sama dengan, sorry, mereka ngeset harga itu berdasarkan rumus ini kan, MR sama dengan MC. Nah, tapi kemudian ada cara lain supaya perusahaan ini nge-maximize profit mereka. Nah, ini pakai price discrimination. Di mana price discrimination ini ada tiga jenis. Ada first degree, di mana perusahaan itu ngeset harga berdasarkan willingness to pay atau maksimal harga yang pembeli itu pengen bayar gitu. Misalnya, gua pengen beli laptop, bawa duit 35 juta gitu. Nah, perusahaan itu, let's say laptopnya harga aslinya 20 juta. Tapi karena ngeliat gua, wah, gua pakai output yang bagus, misalnya gua bawa mobil yang bagus, mereka ngeset harga yang lebih tinggi buat gua gitu. Jadi mendekati willingness to pay gue. Nah, ini contoh dari first degree price discrimination. Terus kemudian kalau second degree gimana? Second degree itu ketika perusahaan itu ngeset harga yang lebih rendah buat pembelian dengan kuantitas yang lebih banyak. Jadi misalnya kalau kalian main ke Alfamart gitu, terkadang kan misalnya ada promo kalau misalnya kalian beli satu soda harganya cuma 10.000, harganya 10.000 nih. Tapi kalau misalnya kalian beli dua soda, misalnya ada diskon buat soda kedua yang awalnya 10.000, kalau misalkan kalian beli dua, total harganya cuma jadi 17.000. Nah, ini biaya per unitnya jadi lebih murah kan. Nah, ini salah satu contoh dari second degree price discrimination. Nah, kalau third degree gimana? Kalau third degree itu jadi perusahaan itu mereka ngeset harga yang berbeda buat kelompok pembeli yang beda gitu. Misalnya kalau teman-teman main ke tempat wisata, contohnya Candi Borobudur, kalau kalian lihat price listnya, bisa dilihat perbedaannya kan bahwa harga buat pengunjung lokal dan harga buat bule biasanya lebih mahal bule dibandingkan pengunjung lokal kan. Nah, itu adalah contoh dari third degree price discrimination. Kita langsung lanjut aja ke materi ketiga atau materi terakhir yang bakal gue bawain, yaitu oligopoly and game theory. Jadi, untuk oligopoly market ini sendiri sebenarnya
karakteristiknya ada beberapa yang sama dengan pasar monopoli ya. Contohnya ada daya monopoli atau markup gitu. Jadi P lebih besar daripada MC. Dan kemudian di jangka panjang mereka nih menikmati supernormal profit soalnya ada high barrier to entry. Nah, tapi satu hal yang pengen gue tekenin dari oligopoli, dan ya ini satu karakter unik dari oligopoli adalah mereka nih ada konsep interdependence between firms gitu. Atau bahasa lainnya nanti kalian belajar di game theory itu apa namanya? Ya nanti itu kenapa kemudian oligopoly market ini bisa digambarin sama game theory. Soalnya karena ada interdependence between firms. Artinya apa? Artinya kalau misalnya, oh ya gue lupa jelasin, kalau misalnya oligopoly market ini kan, kalau misalnya tadi pasar Singapura banyak penjual banyak pembeli, monopoli cuma satu penjualnya, oligopoli ini penjualnya cuma sedikit gitu. Jadi misalnya cuma ada lima, cuma ada empat, cuma ada tiga, nah itu contoh, cuma ada dua, nah itu contoh dari perusahaan oligopoli. Nah itu kenapa kemudian ada karakteristik interdependence between firms ini, di mana setiap keputusan yang dilakuin oleh satu firm pasti akan mempengaruhi perusahaan lain. Gitu. Misalnya satu perusahaan pengen nurunin harga, perusahaan lain pasti karena perusahaannya jumlahnya cuma sedikit, pasti bakal terpengaruh. Jadi mereka terkadang ikut nurunin harga juga. Contohnya apa? Oligopoly market ya mungkin paling gampangnya kalau misalnya ya di dunia aja lah. Contohnya mungkin produsen pesawat gitu. Soalnya kan cuma ada Boeing sama Airbus sama mungkin ada yang lain. Tapi ya mungkin cuma ada dua, tiga, empat kalau misalnya perusahaan pesawat. Nah ini contoh dari perusahaan oligopoli. Nah terus kalau di oligopoli karena jumlah penjualnya sedikit, mereka ini kan kalau misalnya mereka sendiri-sendiri kan mereka bersaing ya. Jadi terkadang mereka harus bersaing harga, bersaing kuantitas. Jadi pada akhirnya mereka tidak memaksimalkan profit mereka itu. Nah, ada satu cara supaya perusahaan oligopoli ini semuanya sama-sama untung gitu. Dengan yang namanya kolusi atau kartel. Nah, kolusi itu apa? Kolusi itu adalah ketika perusahaan oligopoli ini semuanya bareng-bareng setuju nih. Kapan mereka naikin harga, kapan mereka nurunin harga, kapan mereka kapan mereka jual kuantitas dengan jumlah sedikit, kapan jumlahnya banyak gitu. Soalnya kenapa? Soalnya let's say ada eh, perusahaan oligopoli nih, cuman ada 3 biji. Misalnya mereka bareng-bareng sepakat, oke sekarang gua naikin harga dari 50.000 ke 100.000 ya. Nah ini artinya karena cuman ada 3 perusahaan, pembeli nggak punya opsi lain dong buat apa? Buat menerima harga 100.000 ini karena mereka cuma tiga-tiganya perusahaan di pasar yang ngejual barang yang sama. Itu kenapa kemudian pada akhirnya oligopoli yang awalnya ada 3 perusahaan ini mereka act as a monopolist. Mereka bertindak sebagai monopoli gitu. Jadi walaupun mereka bertiga, tapi ya mereka jadi monopoli. Mereka ngemonopoli harga pasar gitu. Jadi ngeset harga di tingkat yang sama. Nah, tapi kemudian kolusi atau kartel ini terkadang nih susah untuk di apa namanya dijalankan gitu. Soalnya kenapa? Soalnya ada permasalahan yang namanya prisoner dilemma, di mana prisoner dilemma ini ngejelasin bahwa setiap setiap kolusi, setiap opportunity kolusi, setiap opportunity partnership ini selalu ada yang namanya incentive to cheat gitu. Soalnya misalnya 3 perusahaan tadi mereka memutuskan untuk menaikkan harga dari 50.000 ke 100.000. Tapi ada satu perusahaan nih yang apa namanya ada ide lah. Oh, kalau misalnya gua diam-diam nurunin harga ke 75.000, 2 perusahaan lain masih ngeset harga di 100.000, gue untung dong. Nah, pada akhirnya perusahaan ketiga ini nurunin harga ke 75.000 dan dapat keuntungan yang lebih banyak kan, tapi di jangka pendek. Tapi kemudian perusahaan satu sama perusahaan dua ini yang masih di harga 100.000 ini ngelihat, keuntungan gue jadi lebih sedikit nih. Karena perusahaan tiga nurunin harga, ya udah gue nurunin harga juga, jadi 75.000 juga. Nah, pada akhirnya
harganya yang awalnya 100.000 tiga-tiganya malah turun jadi 75.000 buat tiga-tiganya gitu. Jadi keuntungan mereka malah jadi hilang lah intinya. Nah ini tuh digambarin sama game theory ini. Dimana kalau misalnya di game theory ini ada konsep yang namanya dominant strategy. Ya. Dominant strategy ini adalah strategi yang selalu dipilih oleh perusahaan atau parties, regardless atau apapun strategi yang dipilih oleh parties lainnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, let's say perusahaan A milih buat nurunin harga, mau perusahaan B naikin harga atau nurunin harga, kalau misalnya nurunin harga ini dominan strateginya perusahaan A, maka perusahaan A ini akan tetap nurunin harga itu, regardless apapun yang dilakukan oleh perusahaan B. Nah, terus kemudian dan Nash equilibrium nih. Jadi kalau misalnya di game theory ini, kan perusahaan itu bakal milih, sorry mungkin ini gue potong dulu, gue bakal lanjut setelah ini karena ada sedikit